belajar entah itu model belajar aktif atau metode pembelajaran bervariasi. Itu ketika pembelajaran diharapkan di awal kita menyampaikan informasi ke murid-muridnya, hari ini kita belajar ini, hari ini gua akan belajar ini, atau metode pembelajaran aktif ini disebutkan supaya anak tahu. Jangan-jangan dia tidak tahu kita melaksanakan, sehingga nanti ketika pengisian Solinger atau apa, dia nulis ini apakah sekolah metode yang bervariasi? Iya gitu. Karena dia tahu, dia pertama informasikan dulu, baru kita melaksanakan. Inilah metode yang dimaksud yang bervariasi tadi. Kelas 1A ingin menyampaikan, kemarin saya memberikan materi pada anak-anak saya itu tentang arah mata angin. Kemudian metode yang saya pakai adalah menjodohkan, dan upaya yang saya lakukan adalah memberikan pertanyaan kepada semua anak didik supaya mereka bisa belajar dengan aktif. Dan tindak lanjutnya adalah belajar mandiri melalui PMN. Materinya saat observasi yakni belajar suku kata dari huruf G dan melakukan permainan. Yang saya lakukan yakni dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan berdiferensiasi. Apa yang selanjutnya saya lakukan yakni mempelajari PMN secara berkelanjutan. Guru kelas 2A ingin menyampaikan metodenya tentang mengenal bagian sekolah. Tindak lanjutnya mempelajari apa yang dirasakan yang kurang. Saya ingin materi yang saya ambil adalah tentang mengenal bagian-bagian sekolah. Kemudian metode yang saya ambil itu menggunakan gambar, karena dengan adanya gambar anak itu lebih fokus untuk pembelajaran. Lanjut yang saya ambil yaitu mempelajari apa yang dirasa kurang dalam pembelajaran melalui PMN. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Latifah Herani, guru kelas 3 SDN Rantapanang 1. Kemarin waktu pembelajaran diobservasi oleh kepala sekolah, saya mengajarkan materi tentang luas persegi panjang dan segitiga. Kemudian dalam pembelajaran tersebut saya menggunakan model pembelajaran snowball drawing dan juga vektor on vektor. Kemudian dalam pembelajaran tersebut untuk mengetahui kemampuan siswa, saya menggunakan asesmen awal yaitu berupa pertanyaan, di mana dalam pertanyaan tersebut anak mengetahui rumus-rumus dalam menghitung luas tersebut. Namun ada kesalahan yang saya lakukan waktu observasi tersebut, yaitu waktu anak menjawab pertanyaan kadang-kadang saya mengucapkan kata salah. Ternyata menurut refleksi dari kepala sekolah saya harus memperbaiki. Jadi tindak lanjutnya yang saya laksanakan adalah mengurangi pertanyaan yang mengatakan anak tersebut salah. Ya, sampai di sini dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Firdausi, guru kelas 4 SD Rantapanang 1, terkait dengan permasalahan pendidikan kurikulum Dolidas, bahwa kita sebagai guru wajib melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam hal ini saya menerapkan pembelajaran dengan metode pendekatan strategi jigsaw, di mana setiap siswa itu diminta untuk menjawab atau mengelompokkan siswa berdasarkan dengan kriteria dalam asesmen awal, di mana kekurangan dan kelebihannya dikelompokkan. Kemudian dalam hal ini kita menerapkan pendidikan teknologi, yaitu dengan quizzes. Nah, di mana dengan quizzes ini penilaian dapat kita lakukan dalam saat itu juga, sehingga dalam pengelompokan nantinya peserta lebih mudah untuk diarahkan. Lanjut dalam hal ini bahwa terdapat kekurangan maupun kelebihan dalam menggunakan IT ini, bahwa jaringan internet itu wajib stabil sehingga lebih memperlancar kegiatan quizzes. Itu saja mungkin kekurangannya. Harapannya nanti internet yang ada di sekolahan kita itu lebih ditingkatkan lagi, sehingga lebih maksimal dalam pembelajaran yang menggunakan teknologi seperti itu. Nama saya Dewi Novianti, saya mengajar di kelas 4B. Waktu observasi saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi pembelajaran tentang alam Indonesia dan orang-orang yang tinggal di sana.
Saya menggunakan model pembelajaran number head together untuk menekankan kepada siswa untuk bertanggung jawab secara individu dan kelompok dalam memahami materi yang dipelajari sehingga siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran yang berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. Tindak lanjut yang saya lakukan setelah observasi saran dari kepala sekolah, saya melaksanakan asesmen awal, itu juga menggunakan kuisis, menggunakan nomor kerja siswa agar waktu lebih efektif. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan observasi sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Kebetulan ulun yang pertama pada saat itu melaksanakan. Untuk yang ulun laksanakan di kelas waktu itu materi kelas 5 pembelajaran IPA kalau salah. Di situ menggunakan untuk pembelajarannya menggunakan kuisis. Untuk asesmennya kuisis di awal, habis itu ada dalam pemberian tugas ada pembelajaran diferensiasinya. Nah, kemudian ada saran dari PM langsung bulan untuk mengerjakan aksi nyata. Jadi di sini ulun mengambil karena tadi berhubungan juga dengan dengan minat peran peserta didik, jadi mengambil berhubungan dengan minat sesuai dengan disarankan gue di sini ada sarannya. Jadi mengambil di sini aksi nyatanya modulnya itu tentang layanan peminatan dan peran individual supaya kita lebih memahami apa siswa itu lebih mengenal bagaimana siswa. Nah, itu. Jadi mengambil layanan peminatan dan peran individual itu mengambil untuk tindak lanjut turun. Selain tadi memperbaiki proses pembelajaran, memperbanyak strategi interaktif, kemudian ulun mengerjakan aksi nyata. Nama saya Trida Mayanti, guru kelas 6A SDN Rantapanan 1. Kemarin saat observasi saya mengambil mata pelajaran IPA untuk materi perbedaan waktu dan pengaruhnya. Metode yang saya lakukan kemarin adalah pendekatan saintifik, metodenya permainan, simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah. Kemudian modelnya adalah role playing. Yang akan saya lakukan adalah sesuai dengan arahan kepala sekolah, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengemukakan pendapatnya. Terima kasih. Mata pelajaran bahasa Indonesia dengan metode sintak model discovery learning, yang mana siswa dapat berperan aktif dalam menjawab dan membuat pertanyaan dalam bentuk kelompok. Tindak lanjutnya dari Ibu Kepala Sekolah kemarin, ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Jadi untuk kedepannya saya akan berusaha untuk memberikan pengertian lagi kepada siswa untuk bisa lebih aktif dalam memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dalam diskusi kelompok. Atin di kelas 4 dengan metode pembelajaran match yang dikerjakan secara kelompok, yang tujuannya supaya siswa dapat berperan aktif, semua dapat berperan aktif dalam menyusun potongan-potongan kalimat surah Atin. Tindak lanjut yang saya laksanakan sesudah pembelajaran tersebut, ternyata masih ada anak yang masih pasif, ternyata belum hafal betul surah Atin. Karena itu maka saya lebih menekankan kepada peserta didik yang bersangkutan untuk lebih dapat menghafalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul. Saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan observasi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah tentang praktik kerja saya di kelas 4. Saya mengajarkan kepada peserta didik tentang materi pendidikan agama Islam, yaitu mengenal malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Nah, ketika pelaksanaan observasi itu, upaya saya yaitu ingin melakukan asesmen awal dalam pembelajaran. Kemudian akan saya jelaskan materi yang saya berikan kepada peserta didik dengan cara pembagian kelompok dan
ajak untuk siswa itu aktif dalam materi yang dipelajari. Nah, jadi tindak lanjut saya selanjutnya itu agar peserta didik itu merasa pede dalam mengemukakan pendapat, baik itu secara tulisan ataupun tulisan, baik itu secara kelompok maupun secara mandiri. Nah, itu saja tindak lanjutnya. Selain itu, saya juga akan melakukan refleksi dengan mempelajari PMM kembali, karena hubungan antara nama-nama malaikat itu tidak jauh dengan numerasi, maka saya melakukan pengayaan tentang PMM itu kaya akan numerasi. Jadi rencananya nanti peserta didik akan saya ajak untuk mengurutkan nomor malaikat dan nama-nama malaikat sesuai dengan urutannya, baik itu dari malaikat yang pertama sampai malaikat yang terakhir. Saya ingin menyampaikan upaya saya dalam membuat peserta didik berperan aktif. Salah satunya di sini upaya saya untuk membuat siswa berperan aktif, diantaranya guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Nah, mungkin itu aja upaya saya. Saya telah melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 4, kemudian dengan tema bahasa Inggris, dan adapun metode yang dilakukan pada saat itu yaitu dengan number head together. Pada saat pembelajaran, siswa diajak berdiskusi dan juga melakukan asesmen. Adapun asesmennya ada asesmen individu dan juga asesmen kelompok. Di sana siswa aktif untuk melakukan berdiskusi dengan apa yang telah saya berikan materi kepada siswa tersebut. Adapun tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu mengerjakan modul dan juga mengerjakan post test di PMM. Setelah saya mendengarkan beberapa tanggapan atau laporan ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, untuk membuat peserta didik lebih berperan aktif, alhamdulillah luar biasa, ibu-ibu dan bapak hebat semua, dan saya sudah menyaksikan memang banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran di kelas, dan peningkatan untuk peran aktif itu luar biasa. Ditunjang dengan asesmen awal berupa quizzes dengan media pembelajaran yang mengarah kepada IT, membuat peserta didik lebih berminat lagi, lebih bergairah dalam pembelajaran. Jadi dapat saya simpulkan, guru pertama itu memberikan motivasi, karena motivasi kepada siswa itu sangat penting. Kemudian menyampaikan strategi dan langkah-langkah kegiatan yang akan diajarkan. Kemudian guru mampu merefleksi bersama kepala sekolah apa kekurangan-kekurangannya dan menanggapi rekomendasi yang diberikan kepala sekolah, serta menyelesaikan tindak lanjut yang diharapkan baik oleh kepala sekolah maupun PMM. Luar biasa, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Untuk itu, atas segala kesalahan atau apa tindakan, saya mohon ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri forum diskusi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.